Halo semuanya, kenalkan nama saya Gavin Putra Fiansyah dari Prodi D4 Teknik Listrik kelas 25I dengan NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol komunikasi yang digunakan dalam Internet of Things atau IoT, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Ketiga protokol ini memiliki peran penting dalam memungkinkan perangkat IoT untuk saling terhubung dan bertukar data atau informasi melalui jaringan internet. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat sehingga banyak perangkat di sekitar kita dapat terhubung ke internet. Contohnya seperti perangkat smart home, sensor lingkungan, perangkat kesehatan digital, hingga sistem monitoring di bidang industri. Perangkat-perangkat tersebut dapat mengirim dan menerima data secara otomatis dan untuk membantu berbagai aktivitas manusia. Komunikasi antara perangkat tersebut dapat berjalan dengan baik. Diperlukan suatu aturan yang disebut protokol komunikasi jaringan. Protokol ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirimkan, bagaimana perangkat menerima data, serta bagaimana perangkat tersebut dapat memahami oleh sistem yang lain. Dalam sistem IoT, pemilihan protokol komunikasi sangat penting karena sebagian besar perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas memori yang kecil, serta daya listrik yang terbatas, serta jaringan yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, protokol komunikasi yang dilakukan harus efisien dan mampu bekerja dalam kondisi yang terbaik. Pada video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar IoT, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan HTTP, MQTT, dan COAP, termasuk jarak kerja dan protokol-protokol tersebut. Konsep dasar IoT atau Internet of Things merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan mampu saling bertukar data secara otomatis tanpa harus selalu dikendalikan oleh manusia secara langsung. Perangkat IoT biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pertama sensor yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar serta dan dapat mendeteksi berbagai jenis informasi seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, tekanan maupun gerakan. Komponen kedua adalah koneksi jaringan yang memungkinkan perangkat mengirimkan data melalui internet atau jaringan lokal. Koneksi ini dapat berupa WiFi, jaringan seluler, atau komunikasi lainnya. Komponen ketiga adalah sistem pemrosesan data yang biasa disebut yang berada di server atau cloud. Data yang dikirim oleh sensor akan diproses oleh sistem tersebut sehingga digunakan untuk monitoring, analisis, atau pengambilan decision making atau pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pada sistem smart home, sensor suhu dapat mendeteksi temperatur ruangan dan mengirimkan data ke server. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat secara otomatis mengatur AC atau pendingin suhu ruangan agar suhu di ruangan itu tetap nyaman. Contoh lainnya ditemukan pada sistem monitoring industri, di mana sensor dipasang untuk memantau sistem atau mesin-mesin di kondisi operasional secara real time. Jika ada perubahan yang tidak normal atau perubahan suhu yang naik, tiba-tiba sistem dapat memberikan peringatan kepada operator sehingga masalah dapat segera ditangani. Agar perangkat semua dapat bertukar data dengan baik, dibutuhkan protokol komunikasi yang mengatur proses pertukaran data tersebut. Beberapa protokol yang sering digunakan dalam sistem IoT ialah HTTP, MQTT, dan COAP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan salah satu protokol komunikasi yang paling umum digunakan di server di internet. Protokol ini biasanya digunakan untuk komunikasi antara web dan web browser dan web server. Cara kerja HTTP ini menggunakan model request and response. Artinya sebuah perangkat yang berperan sebagai klien akan mengirimkan permintaan kepada sebuah server. Server kemudian akan memproses permintaan tersebut dan memberikan respon kembali ke klien.
Sebagai contoh, ketika Anda membuat atau membuka sebuah website melalui browser tersebut akan mengirimkan permintaan kepada HTTP. Kemudian server akan mengirimkan halaman web yang diminta sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna. Sistem IoT HTTP juga digunakan mengirimkan data dari perangkat ke server cloud. Misalnya sebuah sensor suhu mengirimkan data suhu ruangan ke server secara berkala untuk menggunakan permintaan HTTP. Kelebihan utama HTTP adalah mudah digunakan dan kompatibel dengan berbagai sistem internet, banyak layanan cloud dan platform web yang berbasis API atau API berbasis HTTP sehingga memudahkan integrasi dengan perangkat IoT. Namun HTTP juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak bisa membutuhkan bandwidth yang relatif lebih besar serta proses komunikasi yang lebih kompleks dibandingkan protokol IoT lainnya, sehingga kurang efisien untuk merespon perangkat yang harus mengirim data secara terus-menerus. Karena alasan itu juga HTTP biasanya lebih cocok digunakan pada aplikasi yang berbasis web atau perangkat IoT yang memiliki kemampuan komputasi yang lebih besar. Selanjutnya kita lanjut ke MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk sistem IoT. Protokol ini dikenal juga sebagai protokol yang ringan, efisien, dan cocok untuk perangkat yang sumber daya terbatas. Berbeda dengan HTTP dan MQTT menggunakan model komunikasi publish dan subscribe. Dalam sistem ini terdapat komponen penting yang disebut broker yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pertukaran pesan. Perangkat yang menerima data disebut publisher dan perangkat yang menerima data disebut subscriber. Publisher akan mengirim pesan ke broker dengan topik tertentu, kemudian broker akan mendistribusikan pesan tersebut kepada subscriber yang berlangganan topik tersebut. Sebagai contoh, sebuah sensor suhu dapat mengirimkan data ke broker dengan topik seperti temperatur. Kemudian aplikasi monitoring pada smartphone atau komputer yang berlangganan topik itu akan secara otomatis menerima data suhu tersebut. Kelebihan MQTT adalah penggunaan bandwidth yang sangat kecil, konsumsi daya yang rendah, sehingga cocok digunakan pada perangkat IoT yang menggunakan baterai. MQTT juga dirancang untuk dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang tidak stabil atau latensi tinggi. Selain itu, MQTT juga memiliki fitur Quality of Service atau QoS yang memungkinkan sistem mengatur tingkat keandalan pengiriman pesan. Dengan fitur ini, pesan dapat dipastikan sampai ke perangkat tujuan sesuai dengan tingkat keandalan tersebut. Karena berbagai keluhan tersebut, MQTT digunakan dalam berbagai aplikasi IoT seperti smart home, monitoring sensor, agriculture, sistem pertanian pintar, serta sistem IoT industri berbasis IoT. Lanjut ke CoAP. Dalam sistem CoAP atau Concentrate Application Protocol merupakan protokol yang komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas seperti sensor kecil atau perangkat embedded. CoAP ini memiliki komunikasi yang mirip dengan HTTP menggunakan modul request dan respon. Namun protokol ini dibuat jauh lebih ringan sehingga cocok untuk IoT dengan keterbatasan memori dan daya listrik. Berbeda dengan HTTP biasanya berjalan di atas TCP, sedangkan CoAP berjalan di atas UDP. Karena UDP tidak memerlukan proses koneksi yang kompleks, komunikasi menggunakan dapat lebih cepat, CoAP dapat lebih cepat dan efisien. Selain itu, mendukung fitur multitask communication yang memungkinkan satu pesan dikirim langsung ke banyak perangkat sekaligus. Fitur ini sangat berguna dalam jaringan sistem IoT yang memiliki banyak sekali sensor. CoAP juga dirancang agar dapat diintegrasikan dengan sistem berbasis HTTP sehingga perangkat IoT dapat berkomunikasi dengan aplikasi atau web yang layan code. Perbandingan ketiga protokol tadi, HTTP, MQTT, dan CoAP secara umum memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirim pesan, mengirim dan menerima data dalam jaringan. HTTP menggunakan modul request dan respon, MQTT menggunakan publish and subscriber, dan dengan publisher dan subscriber dengan broker sebagai perantara. Sedangkan CoAP menggunakan model request and response seperti HTTP, tetapi dirancang lebih ringan dan berjalan di atas UDP. Sebagai kesimpulan, Internet of Things memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung ke internet dan bertukar data secara otomatis untuk mendukung komunikasi tersebut.
ditentukan juga protokol jaringan yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan perangkat. HDDP digunakan dalam banyak sekali aplikasi web. MQTT sangat efisien untuk komunikasi perangkat IoT, sedangkan COAP dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Dengan memahami karakteristik ketiga protokol ini, kita dapat memilih protokol yang paling tepat untuk membangun sistem IoT yang efisien dan dapat bekerja dengan baik di segala kondisi jaringan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.